Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas mengenai Enterprise Risk Management. Di bukunya ada di bab 27 ya, chapter 27. Oke, mari kita mendefinisikan dulu apa sih sebenarnya Enterprise Risk Management. Nah, menurut COSO ya yang ada di buku kalian, bahwa Enterprise Risk Management itu adalah proses yang dipengaruhi oleh entitas ya, elemen-elemen dalam perusahaan itu yang terdiri dari board of directors, manajemen, personel, kemudian mencoba mengaplikasikan ya, mengimplementasikan strategi ya melalui perusahaan enterprise itu dengan tujuan untuk mencapai ya entity objectives yang mana disesuaikan dengan risk appetites ya, dan untuk menghadapi resiko-resiko yang menimbulkan kejadian-kejadian yang berpotensi merugikan entitas tersebut. Jadi definisinya kalau secara ringkas itu adalah pengelolaan ya, proses yang dipengaruhi oleh segenap BOD, manajemen, personel yang diaplikasikan ke strategi ya, untuk menghadapi kejadian yang berpotensi berdampak terhadap entitas itu dan mengelola resikonya sesuai dengan risk appetite-nya untuk memastikan pencapaian tujuan entitas ya. Jadi elemen-elemen di dalam enterprise risk management itu yang pertama adalah board of director-nya, board involvement ya. Kemudian elemen kedua itu adalah strategi. Elemen ketiga adalah kejadian yang adverse ya, jadi low frequency high severity events ya, mengidentifikasi kejadian-kejadian seperti itu ya. Kemudian melakukan pengelolaan resiko yang secara konsisten sesuai dengan risk appetite-nya ya. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksudkan dengan risk appetite? Nah, kalau risk appetite itu sesuai dengan peraturan ya yang telah diwajibkan dalam frameworknya regulator ya. Jadi dari Basel, regulator mewajibkan bank untuk mengembangkan framework risk appetite-nya yang mencakup hal-hal berikut, yaitu how much loss at what confidence level are the bank prepared to risk, what reputation risks are the bank prepared to take, what credit rating risks are the bank prepared to take, how concentrated should the bank allow the risk to become, etc. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu di spesifikasi ya dalam frameworknya risk appetite, di mana regulator mewajibkan bank-bank untuk memberitahukan ya hal-hal tersebut dalam pengembangan risk appetite-nya. Nah, kemudian itu berarti berkaitan dengan resiko ya yang bisa diukur dengan beta ya, seperti udah kita ketahui
Beta itu berkaitan dengan systematic risk ya daripada perusahaan. Nah, bisa diukur dengan memakai rumus yang ada di halaman 5 ya dari bukunya. Nah, ini adalah contohnya. Betanya dapat nilainya 0,51. Nah, kemudian juga itu elemen yang penting adalah risk culture ya. Risk culture ini mempengaruhi pengambilan keputusan. Jadi decision should be made in a disciplined way. Nah, ini adalah budaya dari risikonya ya, risk culture-nya. Kemudian juga harus mempertimbangkan bukan hanya profit untuk jangka pendek ya, tapi juga nilai perusahaan untuk jangka panjang. Nah, kadang kalau terlalu menekankan profit jangka pendek itu bisa mengakibatkan kerugian besar ya terhadap nilai perusahaan di jangka panjang. Nah, ini beberapa contoh ya yang mengakibatkan kerugian besar ya untuk perusahaan, yaitu Bankers Trust, Santander Real Deal, dan juga Abacus. Nah, ini semua adalah pengambilan keputusan untuk profit jangka pendek yang akhirnya berdampak buruk ya. Jadi sometimes decision that are profitable in short run can have adverse reputational and legal consequences in the long run. Jadi merusak nilai perusahaan untuk jangka panjang dengan terlalu berfokus kepada profit jangka pendek. Oke, jadi harus bisa menyeimbangkan ya. Risk culture-nya itu harus mempertimbangkan baik tujuan jangka pendek yang diseimbangkan dengan tujuan jangka panjang. Nah, kita juga mengetahui bahwa risk culture ini harus ditingkatkan terus ya, improving risk culture. Nah, ini contoh Goldman Sachs ya, menunjukkan kemungkinan ya untuk merubah risk culture-nya ya. Jadi untuk meningkatkan risk culture perusahaan itu setelah adanya kasus Abacus yang mengakibatkan kerugian besar ya. Jadi enterprise risk management ini harus berusaha juga untuk improve ya, meningkatkan risk culture perusahaan sehingga berdampak besar ya, bisa meningkatkan nilai perusahaan untuk jangka panjang ya. Sekian dan terima kasih.